Kelompok 2 bertemakan Partai Komunis Indonesia dengan nama anggota kelompok yang pertama Faiza Lena absen 14, Florence Baidi absen 15, Angela Yovandra absen 11, dan Salsabila Febrina absen 32. Dari kelas 11 MIPA B. Latar belakang PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Komunisme pertama kali dipraktekkan di Rusia oleh Lenin setelah ia berhasil memimpin kaum Bolshevik mengadakan kudeta di Rusia pada 7 November 1917. Sejak kudeta tersebut, maka Rusia yang kemudian dikenal sebagai negara Uni Soviet menjadi negara komunis pertama, dan dari negara inilah komunisme disebarkan ke seluruh dunia dalam upaya mengomuniskan dunia. Organisasi ini merupakan gabungan dari Partai Sosialis Belanda dengan SDAP yang kemudian bersatu di bawah nama SDP Komunis yang beranggotakan 85 orang sosialis di Hindia hingga Belanda. Pembentukan ini dilaksanakan pada tahun 1914. Untuk bisa mendapatkan pengaruh yang luas di kalangan rakyat Indonesia, Snevliet sukses memasukkan ilmu-ilmu dan paham komunis kepada masyarakat Indonesia. Pada Kongres Komintern kelima pada tahun 1924, ia menekankan bahwa prioritas utama dari partai-partai komunis adalah untuk mendapatkan kontrol dari persatuan buruh, karena tidak mungkin ada revolusi yang sukses tanpa persatuan kelas buruh ini. Tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia. Yang pertama ada Musso. Munawar Musso adalah pemimpin Partai Komunis Indonesia pada era 1920-an yang lahir di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1897. Tujuan Musso meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah untuk menggantinya dengan negara komunis. Tetapi kurang dari 2 minggu, tentara Musso dihancurkan pasukan TNI dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Musso dan pimpinan PKI Madiun melarikan diri. Pada 31 Oktober 1948, pasukan TNI di bawah pimpinan Kapten Sumadi memergoki Musso di Purworejo. Musso menolak menyerah dan melarikan diri, bersembunyi di sebuah kamar mandi dan terlibat baku tembak hingga tewas. Musso sempat menjadi pengurus Sarekat Islam pimpinan Hos Cokroaminoto dan juga aktif di Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Yang kedua ada Amir Syarifuddin. Saat Indonesia baru merdeka, Amir Syarifuddin pernah menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, dan Perdana Menteri RI. Saat perjanjian Renville dengan Belanda berlangsung, Amir bertindak sebagai negosiator utama RI. Hasil perjanjian Renville tidak menguntungkan RI karena Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Sehingga Amir pun dikecam oleh banyak kalangan yang mengakibatkan kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Pada tanggal 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat yang mengorganisir kaum tani dan buruh dalam rangka memperkuat basis massa untuk berebut kembali kekuasaannya. Front Demokrasi Rakyat berhasil menghasut buruh hingga terjadi pemogokan di pabrik karung Delanggu di Jawa Tengah pada 5 Juli 1959. Ketika Musso tiba pada 11 Agustus 1948, Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso dan menyusun doktrin bagi PKI yang bernama Jalan Baru untuk memperkuat organisasi. Saat pasukan TNI menyerbu, Amir Syarifuddin, Musso, dan pimpinan PKI Madiun lainnya melarikan diri. Sebulan kemudian, Amir
ditangkap TNI di hutan kawasan Purwodadi dan dieksekusi mati bersama para pemberontak Madiun dan tertangkap. Yang ketiga ada DN Aidit. Dipa Nusantara Aidit adalah Ketua Umum Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Aidit mengambil alih partai dari komunis tua Alimin dan Tan Lingji pada 1954 dan hanya butuh waktu setahun untuk membesarkan kembali PKI. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia. Aidit mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, Lekra, dan lain-lain. Aidit ditangkap aparat militer pada tanggal 22 November 1965 jam 11 malam di rumah Kasim di Solo. Aidit mengaku sudah membuat pengakuan tertulis soal gerakan 30 September yang direncanakan diberi kepada Soekarno. Aidit dibawa ke sebuah sumur tua di belakang markas TNI di Boyolali keesokan harinya dan ditembak mati. Yang keempat ada MH Lukman. Muhammad Hatta Lukman adalah orang kedua di Partai Komunis Indonesia setelah Aidit. Bersama Nyoto dan Aidit, ketiganya dikenal sebagai triumvirat atau tiga pemimpin PKI. Setelah pemberontakan Madiun 1948, triumvirat mengambil alih kepemimpinan PKI dari para komunis tua. Lukman diculik dan ditembak mati tentara beberapa hari setelah G30 SPKI gagal. Yang kelima ada Nyoto. Lukman Nyoto adalah wakil ketua dua komite sentral PKI dan orang ketiga saat PKI menggapai masa jayanya pada periode 1955 hingga 1965. Nyoto menjadi Menteri Kabinet Dwi Korah mewakili Partai Komunis Indonesia. Nyoto adalah salah satu orang yang dipercaya Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan Soekarno. Kabarnya pada tanggal 16 Desember 1965, Nyoto pulang mengikuti sidang kabinet di Istana Negara. Di sekitar Menteng mobilnya dicegat. Nyoto dipukul kemudian dibawa pergi tentara. Diduga dia langsung ditembak mati. Tujuan organisasi PKI adalah: yang pertama, gerakan anti pemerintah Hindia Belanda. Di awal tahun pembentukannya, PKI merupakan partai anti pemerintah dan PKI berdiri serta punya tujuan untuk mengakhiri penjajahan Belanda di Indonesia yang sudah berlangsung ratusan tahun. Pada tahun 1914, nama ISDV digantikan menjadi nama PKI untuk menunjukkan tujuan utama dari partai tersebut. Yang kedua, menghapus kapitalisme. Siapa saja yang berkelebihan secara materi bisa mendapatkan segalanya, dan individu bisa mendapatkan kebebasan jadi bisa melakukan segalanya. Tapi ini pasti melanggar banyak hak asasi yang berlaku di Indonesia. Makanya tujuan adanya organisasi PKI adalah menghapus kapitalisme. Yang ketiga yaitu menghapus kelas-kelas sosial. Kelas-kelas sosial tercipta karena adanya kapitalisme. Karena kalau orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau uang yang lebih banyak dari yang lain, ini menciptakan kelas sosial yang lebih tinggi daripada orang lain. Tapi yang menjadi ancaman adalah kapitalisme ada dan berkembang karena agama yang dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya kelas-kelas sosial. Mereka yang anti agama kemudian harus memutuskan kalau agama harus dihilangkan dan diperangi sebagai cara mengatasi kesenjangan sosial. Akhirnya terjadi bentrokan dari pemuka agama, khususnya agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Keempat, membentuk persatuan buruh. Nah, untuk mewujudkan penghapusan kapitalisme dan kelas-kelas sosial, maka tujuan awal yaitu pembentukan persatuan buruh. Buruh yang termasuk pekerja kelas bawah ini merupakan golongan yang paling mudah dipengaruhi. Mereka dianggap mewakili kelas pekerja yang kesejahteraannya nggak pernah dipedulikan. Dengan peristiwa sama rata, persatuan buruh kemudian akan menuntut hak lebih dari umumnya, kenaikan gaji, fasilitas, dan sebagainya, yang nggak selalu diimbangi dengan produktivitas yang baik. Yang kelima, mengganti dasar negara Pancasila. PKI yang berkembang setelah masa kemerdekaan gak mau mengakui adanya Pancasila, padahal kedudukannya udah jelas, tercantum pada pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengubah dasar negara Pancasila jadi komunis jadi tujuan mereka setelah kemerdekaan. Cita-cita atau tujuan tersebut yang masih ada mungkin sampai saat ini setelah lebih dari 30 tahun PKI dianggap sebagai partai terlarang di Indonesia.
Sifat-sifat organisasi PKI. PKI merupakan partai terlarang dan bereputasi buruk pada pemikiran masyarakat di negara ini. Hal ini dikarenakan sifat-sifat buruk dari organisasi tersebut. PKI bersifat sosialis aliran kiri. Yang dimaksud dengan sosialis merupakan paham yang terbentuk dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara luas dan merata, juga membatasi milik perseorangan. PKI juga bersifat non-kooperatif, yang artinya perjuangan yang sifatnya radikal atau keras dan tidak bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah penjajah. PKI jelas terbukti buruk. Saat peristiwa tahun 1948, Perdana Menteri Muhammad Hatta mengatakan PKI memang melakukan kudeta. Sifat buruk PKI juga ditunjukkan dengan adanya gerakan pemberontakan 30 September atau biasa disebut dengan G30 SPKI. Sifat-sifat PKI diungkapkan kembali secara tidak langsung oleh politisi Gerindra Arief Puyono saat membahas soal PDI Perjuangan. Ia mengatakan bahwa sifat dasar PKI sering membuat lawak politik, penipu rakyat, anti kritik, melanggar konstitusi, memaksakan kehendak, bertindak tanpa otak, dan kurang waras. Manfaat organisasi PKI terhadap bangsa Indonesia. Dampak positif G30 SPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi lebih kuat dan kokoh. Dampak positif yang kedua yaitu kita jadi lebih waspada lagi akan paham komunis akan masuk ke Indonesia lagi. Dampak positif yang ketiga yaitu kita mampu bersatu teguh melawan paham komunis dan menyadari bahwa Pancasila adalah dasar kuat negara Indonesia. Selain itu, ada juga manfaat bila kita menonton film pengkhianatan G30 SPKI. Pertama, pemutaran film pengkhianatan G30 SPKI sebagai sarana edukasi. Dengan menyaksikan film tersebut, generasi bangsa saat ini mengetahui para pahlawan yang gugur, terutama 7 jenderal revolusi yang berkorban demi bangsa. Kedua, film pengkhianatan G30 SPKI sebagai sarana inspirasi. Dengan melihat film ini, generasi muda dapat memahami betapa pentingnya kemerdekaan Indonesia. Sebab film ini menceritakan bagaimana kemerdekaan itu diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia sampai darah penghabisan. Dan yang ketiga, sebagai sarana pendidikan politik. Pemutaran film sejarah mengandung pendidikan politik, sebab setiap peristiwa tertentu menyangkut tindakan atau kegiatan politik mampu dijadikan sarana edukasi politik atau bisa digunakan untuk mempelajari sejarah yang baik yang dilandasi sikap kritis, sehingga kejadian di masa lampau sangat mungkin bisa dijadikan acuan dalam menghadapi kehidupan di masa depan.